Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi dengan saya Lili Widayati, CGP Angkatan 9 kelas 216A Kabupaten Tuban tahun 2023. Pada modul 1.3A9 ini, saya ingin mengimplementasikan visi guru penggerak dalam aksi nyata saya di SDN Sadang 2. Dalam hal visi guru penggerak ini, saya memulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu. 5-10 tahun ke depan, saya mendambakan generasi yang cakrabrirawa, yaitu cerdas, kreatif, berintak, ramah, dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkannya, maka perubahan yang terjadi dalam mendasar operasional sekolah, pemimpin sekolah hendaknya dimulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah merujuk pada kebiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah. Kebiasaan ini dapat berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan warga sekolah. Walaupun sulit, reformasi budaya sekolah bukanlah hal yang tidak mungkin. Untuk melakukannya diperlukan orang-orang yang bersedia untuk terus berinovasi dan terbuka terhadap perubahan zaman. Untuk mewujudkan hal ini, seorang pemimpin membutuhkan partisipasi dari semua warga sekolah. Paradigma lama yang memandang bahwa anak cerdas adalah anak yang nilai akademisnya 100, unggul, dan tertinggi di kelasnya atau lebih spesifik yang nilai matematikanya bagus. Ini boleh menjadi salah satu indikator, namun rupanya hal ini tidak selamanya benar. Bagi mereka yang mampu mengerjakan soal dengan baik, suka bergelut dengan angka, dan mendapatkan nilai tinggi, kemudian diklasifikasikan siswa cerdas, lalu bagaimana dengan mereka yang tidak dapat mengerjakan soal dengan baik, yang nilai akademisnya rendah? Apakah mereka tidak tergolong cerdas? Pernahkah kita bayangkan bagaimana mental anak didik terendah kita ketika seorang guru membacakan nilai matematika di kelas? Bayangkan jika anak yang ditertawakan tersebut adalah seorang calon pelukis kelas dunia. Tidak membutuhkan angka hitung-hitungan rumit matematika dalam melukis, namun ia juga calon sutradara yang hebat. Betapapun juta calon-calon orang hebat mengubur dalam impian mereka, membabat habis bakat yang Allah titipkan, memasung minat mereka untuk mengembangkan bakat hebatnya hanya karena ditertawakan di kelasnya. Maka yang dimaksud dengan siswa yang cerdas adalah mudah beradaptasi, mampu mengubah perilaku pada lingkungan di mana dia berada. 2. Memiliki rasa ingin tahu dan semangat untuk menemukan hal baru. 3. Memiliki kegemaran banyak membaca, rakus akan segala informasi. 4. Terbuka, menerima hati-hati dan perspektif dalam berkolaborasi. Dan yang kelima adalah empati atau peka menghadapi dunia nyata. Yang kedua, saya mengharapkan peserta didik yang memiliki karakter tinggi. Membentuk siswa berkarakter mulia bukan hanya tugas orang tua di rumah, melainkan juga peran pendidik di sekolah. Karena itu, perlu diketahui caranya. Tentunya hal ini juga akan berguna bagi diri siswa itu sendiri ataupun orang di sekitarnya. Siswa yang memiliki karakter merupakan siswa yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Disinilah peran guru di sekolah untuk mendidik siswa-siswinya supaya lebih berkarakter, dan dalam hal ini juga merupakan tantangan para guru lain untuk memberikan materi pelajaran. Membentuk siswa berkarakter mulia bukan hanya tugas orang tua di rumah, melainkan juga peran pendidik di sekolah. Tentunya hal ini akan berguna bagi diri siswa itu sendiri ataupun orang sekitarnya. Siswa berkarakter merupakan siswa yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik, sopan dalam bersikap, dan santun dalam bertutur kata. Yang ketiga, saya mendambakan generasi yang beriman dan bertakwa.
Pelajar Indonesia adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ia harus mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusitasnya. Kerangka konsep dimensi ini sejalan dengan nilai religius yang telah dikembangkan dalam penguatan pendidikan karakter, di mana pemuatannya meliputi hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta. Oleh karena itu, ia menghayati hubungan cinta, kasih, dan tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Indonesia yang bertakwa adalah pelajar yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan yang sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Di antaranya yang pertama, tawakal dan taat beribadah, menjalankan ajaran agama, menjauhi larangannya atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, berakhlak mulia, yaitu santun, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, pemaaf, mau mengakui kesalahan, juga mau meminta maaf, serta memberikan maaf. Yang keempat, ikhlas, berbuat tanpa meminta pamrih atau imbalan dari orang lain. Yang keempat, saya mendambakan generasi yang ramah. Di pagi yang cerah, di antara wajah-wajah siswa-siswi tercinta yang dibanggakan, guru menyapa dengan rona bahagia dan senyum ramah. Salam dan doa di awal pembelajaran, tidak lupa menyapa kehadiran mereka dan kesiapan belajar di pagi yang menyenangkan itu. Tubuh bugar, pikiran segar, siap dialiri ilmu pengetahuan sebagai wawasan pembuka cakrawala. Ramah sikap yang disuguhkan ketika berhadapan dengan siswa-siswi dalam setiap pertemuan merupakan sugesti yang menginspirasi. Ramah menyambut setiap wajah penuh semangat pada siswa yang antusias menunggu kedatangan guru di kelas. Wajah lugas pada mereka menyimpan potensi diri pada setiap individu yang siap dikonstruksikan siswa bersama guru. Dalam hal ini, perilaku yang baik hati, baik dalam tutur kata maupun sikapnya, serta menyenangkan dalam pergaulan hal-hal yang baik yang ada di kehidupan ini. Terakhir adalah mendambakan generasi yang berwawasan lingkungan. Di antaranya menciptakan kondisi belajar mengajar yang lebih kondusif dan nyaman bagi warga sekolah. Pernyataan prakasa perubahan bahwa sekolah mempercayai murid sebagai generasi penerus bangsa, pemegang ujung tombak kemajuan bangsa. Sekolah saya juga mengutamakan lingkungan belajar yang ramah anak, bermakna dan berpusat pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta menumbuhkan generasi atau murid dengan nilai bukan sebagai tujuan utama tetapi menuntun jauh lebih baik. Persiapan yang saya lakukan dalam mengimplementasikan visi guru penggerak yang pertama adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah selaku pemangku kebijakan di sekolah saya. Yang kedua, konsultasi dengan rekan sejawat yang pernah mengajar kelas 6 di SDN Sadang 2. Dan yang ketiga, dari hasil konsultasi tadi, dicoba untuk didiskusikan bersama rekan sejawat yang lain. Dari sini beranjaklah saya untuk membuat visi guru penggerak sekaligus membuat program dan rencana yang akan saya terapkan berikutnya. Dari visi guru penggerak tersebut, saya mengharapkan bahwa guru dapat mengubah metode dan model pembelajaran di kelas, serta cara pandang saya semula berorientasi terhadap nilai menjadi berorientasi terhadap proses. Saya juga mengharapkan implementasi modul yang sudah saya pelajari pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva. Dengan membuat rancangan yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, konsultasi tentang aksi nyata yang akan saya terapkan di kelas. Yang kedua, bersama rekan sejawat yang pernah memegang kelas 6 sebelumnya, saya menyusun rencana pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Yang ketiga,
menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan warga sekolah. Yang keempat, membangun pembiasaan sebagai budaya sekolah. Dan yang kelima, refleksi siswa dengan guru agar tercipta komunikasi yang lebih baik. Dari uraian di awal tadi, maka rumusan visi guru penggerak yang saya angkat adalah terwujudnya peserta didik yang cakrabirawa, meliputi cerdas, berkarakter, beriman dan takwa, ramah, dan berwawasan lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Semoga kita selalu menjadi pendidik yang selalu dinantikan kehadiran kita. Salam kompak dan bahagia. Kita tergerak, mari bergerak, dan siap menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.